Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang di mana kita semua dipaksa sibuk sebagai ASN. Tapi seringkali kita ini bingung apa yang sebenarnya sedang kita tuju. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah ironi. Bagaimana kita bisa tetap optimis mendorong perubahan di saat kita sendiri ragu apakah lembar-lembar dokumen yang kita buat untuk bukti kinerja kita benar-benar mampu untuk mengubah nasib masyarakat di luar sana. Kawan, saya memiliki satu rumah sederhana yang tidak uh, terpakai. Di rumah itu ada beberapa kamar ya. Terus saya berpikir untuk, oke lah saya ingin sewakan aja kamar itu. Saya bikin kos, saya koskan aja kamar itu. Lalu saya mulailah untuk mempromosikan lewat salah satu medsos. Nggak lama, di notif itu ada masuk salah satu calon penghuni kos. Tentunya orang yang berminat terhadap promosi saya tadi ya. Beliau menanyakan di komen tuh, apakah kamar kos saya bisa dihutang? Boleh nggak? Bayarnya itu belakangan. Boleh nggak dihutang dulu? Saya tertarik. Biasanya orang yang berhutang nih ada beberapa alasan ya. Biasanya masalah ekonomi lah ya. Saya tanyakan alasannya kenapa. Dan beliau mulai menjelaskan kondisi keluarganya. Saat itu mereka mengontrak pada salah satu rumah petak ya, rumah petak sederhana. Kontraknya habis, tidak punya duit untuk memperpanjang kontrak, terus disuruh keluar. Kondisi keluarga ini, mereka berkeluarga, yang menghubungi saya itu, jadi mereka itu satu keluarga terdiri dari satu bapak, ibunya entah kemana, yang menghubungi saya itu anak tertua dari 4 bersaudara, dan ketiga adiknya semuanya disabilitas. Orang tua laki-lakinya menderita gangguan pernafasan sehingga dikeluarkan dari tempat bekerja. Dan yang menghubungi saya ini sebagai anak tertua, beliau juga sudah menikah, beliau bekerja dengan pendapatan yang tidak tetap. Jadi rencananya satu kamar kos ini akan mereka gunakan untuk berempat. Bapaknya dan 3 adiknya yang disabilitas ini. Singkat cerita, kamar kos tidak saya berikan. Karena saya yakin kamar kos saya sangat jauh dari kata layak jika harus diisi oleh mereka berempat. Saya nggak yakin mereka akan bisa nyaman di situ. Mungkin untuk tinggal dari berlindung dari apa namanya panas hujan cukuplah. Tapi kalau untuk satu petak diisi 4 orang, saya rasa udah nggak memungkinkan gitu ya. Pada saat itu yang saya lakukan adalah bergerak mencari bantuan dari pemerintah dengan jaringan-jaringan yang saya punya, teman-teman yang saya punya di pemerintahan.
Dari dinas sosial, terima kasih waktu saat itu ya, dinas sosial sudah membantu untuk memfasilitasi keluarga tersebut. Dari bagian Kesra juga eh, dapat membantu keluarga tersebut. Jadi bantuan yang mereka dapat itu macam-macam bentuknya. Ada yang uang tunai, ada yang berbentuk biaya pendidikan, beasiswa ya, sekolah gratis itu. Ada yang berbentuk bahan makan, dan ada yang berbentuk vokasi bagi keluarga yang mampu, yang disabilitas tadi, yang masih mampu untuk berproduksi. Karena saya lihat mereka memang keterbatasan dalam aktivitas fisiknya, namun saya masih berpikir mereka masih bisa untuk beraktivitas produksi, sehingga mereka bisa melakukan upaya produksi kemudian bisa menghasilkan suatu usaha gitu ya. Nah, ini yang menjadi kegelisahan saya ya. Seringkali kita ini di kantor sebagai ASN melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif, menyusun SPC, membuat laporan pekerjaan, menyusun perencanaan, menata dokumen kepegawaian, pengelolaan aset, memenuhi berbagai permintaan tagihan untuk penilaian organisasi yang kita tahu saat ini dia sangat sangat banyak ya. Kita tahu ada SAKIP, ada reformasi birokrasi, pemerintahan digital, indeks reformasi hukum, indeks kebijakan, dan banyak banyak lagi penilaian-penilaian yang kita nggak tahu sebenarnya penilaian-penilaian ini membawa dampak untuk ke masyarakat nggak sih? Membawa dampak pembangunan nggak sih? Aktivitas-aktivitas itu memakan banyak sumber daya, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia. Tapi seringkali saya ragu apakah ini benar penilaian-penilaian ini yang kita cukupin kegiatan-kegiatan administratif yang kita lakukan menyentuh nggak pada pokok-pokok permasalahan, atau mungkin kita hanya sekedar mengejar predikat, kita hanya mengejar nilai, kita hanya mengejar simbol-simbol, sedangkan permasalahan di masyarakat mungkin belum terselesaikan. Di Kementerian PAN sudah seringkali menjelaskan tentang ASN berkinerja, birokrasi harus berdampak gitu kan. Dampak dampak yang dimaksud adalah dampak-dampak pembangunan ya, harus memiliki dampak pembangunan pada isu-isu yang terjadi di daerah. Tapi apakah kita sudah mengarah ke sana? Apakah kita sudah berada di jalur yang tepat? Apakah kita memahami tujuan kita bekerja sebagai ASN itu apa gitu? Bukan hanya sekedar bekerja mencari duit, tapi sebetulnya kita ini dikerja disuruh ngapain gitu kan? Itu yang sebetulnya harus kita pahami gitu ya. Memang jika menarik suatu garis panjang, semua aktivitas yang saya sebutkan tadi akan mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu pencapaian kinerja utama organisasi. Yang tidak lain tidak bukan, capaian kinerja utama organisasi itu adalah fokus pada penyelesaian isu-isu strategis daerah.
Namun pemahaman itu apa ya? Apakah kita cukup ya dengan memahami bahwa kita bekerja untuk pimpinan gitu ya? Apakah kita cukup dengan loyalitas terhadap atasan langsung? Bagaimana jika atasan langsungnya justru tidak loyal terhadap bangsa dan negara? Bagaimana jika yang terjadi adalah pimpinannya tidak mengetahui terhadap isu-isu yang harusnya menjadi kewenangan mereka? Apakah kita harus loyal terhadap orang-orang seperti itu? Saya rasa itu belum cukup ya. Saya rasa itu belum cukup. Loyalitas kepada pimpinan itu sangat penting. Namun sebagai abdi masyarakat, kita dituntut untuk menjadi loyalis bangsa dan negara. Saya tekankan sekali lagi, kita sebagai ASN tidak peduli berada di dalam jenjang jabatan apapun. Kita harus menjadi loyalis bangsa dan negara. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen ya, bentuk komitmen loyalitas itu, kita perlu untuk belajar berkata tidak pada tindakan-tindakan yang merugikan negara atau tindakan yang mengarah pada sesat arah tujuan utama kita, yaitu mensejahterakan masyarakat. Kawan, aku tidak mau memaksa kalian untuk melakukan pergerakan revolusi. Tidak mau kalian tidak loyal ya terhadap pimpinan, karena di agama saya Islam pun diajarkan untuk patuh terhadap pimpinan ya. Tapi aku hanya ingin mengingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral atas segala fasilitas yang telah kita terima dari negara. Aku masih percaya bahwa kita masih bisa berubah. Mindset kita bisa berubah dari sekedar menjadi zombie birokrat menjadi pahlawan birokrasi yang bekerja memiliki dampak terhadap pembangunan, memiliki dampak penyelesaian isu yang terjadi di bangsa dan negara. Tidak hanya menjadi loyalis atasan yang tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan, namun kita bisa menjadi pegawai yang memiliki kinerja nyata. Tidak peduli apapun jabatan kita. Karena kota yang bersih pun adalah hasil dari karya kawan-kawan petugas kebersihan yang akhirnya membawa dampak kenyamanan untuk kita tinggal. Setiap jenjang jabatan, tidak peduli itu eselon, tidak peduli itu struktural, fungsional, ataupun jabatan pelaksana, jika kita memahami siapa kita, untuk apa ASN bekerja, harus bagaimana kita bekerja. Jika kita memahami itu, kita bisa melaksanakan itu dengan baik, berkinerja dengan baik, dampak terhadap isu strategis masih bisa kita selesaikan.
Bayangkan, jika suatu saat kalian berani untuk menolak ajakan berbuat jahat. Mungkin resikonya hanya kalian dijauhi. Resikonya adalah dipindah. Resikonya adalah dikucilkan. Tapi bukankah Tuhan kalian yang menjamin hidupmu? Apakah nanti jika kalian mendapatkan resiko terburuk dari penolakan berbuat jahat, dari persekongkolan maksud buruk terhadap bangsa ini, lantas kalian ragu jika Tuhan akan menuntun kalian? Saya rasa kalian sudah paham. Dengan memiliki iman, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Ketika kita berbuat baik, Tuhan bersama kita. Apapun resiko yang ada di dunia ini, jika kita berbuat baik sesuai agama kita, Tuhan akan selalu bersama. Rezeki Tuhan yang atur, hidup mati Tuhan yang atur. Rezeki anak istri kita sudah Tuhan yang atur. Rezeki orang tua kita sudah Tuhan yang atur. Kita punya kewajiban sebagai umat pun untuk berbuat baik di semua lingkungan, termasuk di lingkungan kerja sebagai ASN. Bayangkan, jika kalian berhasil menyelamatkan duit negara dan mampu untuk membangun daerah kalian, tetaplah memiliki nurani, kawan. Bawalah nurani itu sampai akhir pengabdian. Nurani itu adalah filter yang akan memberikan warning apakah kalian boleh melakukan sesuatu atau tidak. Aku membayangkan jika negara hadir pada tiap-tiap permasalahan publik, seperti kejadian yang aku alami tadi, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kesejahteraan masyarakat yang merata tidak hanya dinikmati oleh satu golongan, semua elemen, semua lapisan masyarakat berhak untuk sejahtera. Dan itulah yang menjadi kewajiban negara. Dan itu bukanlah mimpi jika negara hadir dalam setiap isu-isu publik. Ingatlah kawan, bahwa sekalipun kita menjadi babi, kita akan tetap mampu hidup sejahtera jika hutannya masih ada. Namun, sekalipun kita menjadi singa, kita tetap akan kelaparan jika ekosistemnya sudah hancur. Artinya, serendah apapun jabatan kita sebagai ASN, jika kita mampu membangun bangsa ini, mampu membangun negara ini, daerah kita, kota kabupaten kita, maka kita akan sejahtera sampai akhir hayat, insya Allah. Namun, jika kita menghancurkan wilayah kita, menghancurkan daerah kita, kabupaten kita, negara kita, semua habis, kita mau makan apa? Kita tidak akan pernah sejahtera. Kita akan lari ke wilayah lain,
kita akan mengeluarkan effort lebih demi kesejahteraan kita. Tetaplah berjuang sebagai ASN, pahami bahwa kita memiliki beban moral untuk merubah nasib bangsa ini. Semangat berjuang, semangat berubah. Kita masih bisa meraih mimpi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.